Anakku umur 2,5 tahun nangis karena belum dadah sama pupnya dan langsung di flash sama emaknya. Dia ternyata tantrum karena burung dia nggak sama kayak burung bapaknya. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan cuitan, curhatan. Jadi kemarin gue udah tanya di instastory gue, Ceritain drama toddler, anak-anak umur di bawah 5 tahun deh ya. yang paling gemesin, paling seru, paling epic, paling kocak. Oke, penasaran ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now, let's move on to the video. Courage ketika turun hujan, anakku ngamuk karena nggak mau hujan. Terus mesti gimana ya? Aku biarkan nangis Bombay sampai selesai tuh hujan. Untung hujannya cuma setengah jam, Kak. 30 menit menakutkan. Lo kebayang gak sih dia nangis-nangis kayak ngamuk-ngamuk? Didengar sama tetangga lo, kayak kesannya tuh kita Ibu yang jahat gitu, padahal dia nangis karena hujan yang nggak berhenti. Namaste. tapi ini yang paling kocak sih. Gue udah melakukan segala cara nih soal si hujan ini. Gue udah pernah nyanyi Rain, rain, go away, come here another day. Gue bilang kita nyanyi itu ya kalau hujan datang. Enggak mempan. Lanjut. Hai Rach, aku ibu dari toddler 3,5 tahun. Pernah ajak anakku pergi kondangan ke adiknya teman. Acaranya outdoor dan malam. Kira-kira 7:30 malam lah. Sampai di sana pas sesi salam-salaman pengantin, anakku ngambek minta duduk di kursi pelaminan orang tua pengantin. Masih bayi udah pengen punya besan. Aduh. Beneran nangis jejer-jetan, nggak mau dibujuk, minggir karena sesi salam-salaman beneran ngantri banget. Aku sampai diliatin orang-orang karena si bocil tantrum yang bener-bener aku sendiri nggak bisa dihandle. Mana aku kondangan nggak ngajak bapaknya, cuman sama temenku. Oh my god, I feel you. Dia sampai curiga takut anakku kesambet setan perkara acaranya outdoor. Jadi ibu-ibu yang punya toddler, Kayak kita harus sering berpelukan nih. paham banget rasanya ya kalau punya toddler. Lagi tantrum di acara yang publik tuh kayak Aduh, terus ya kadang-kadang gue tuh suka ngebayangin gitu kayak misalkan artis pepes atas yang followersnya jutaan gitu, kayak misalnya Raisa gitu. Dia pernah gak sih bawa anaknya gitu ke publik, ke restoran, terus anaknya tantrum tuh kayak gue yang hanya butiran debunya Raisa aja tuh gue tuh panik pasti. Aduh. gue dicap sebagai ibu yang buruk. Gue nanti dibilang apa sama orang di videoin, Rachel gak bener banget ngurusin anaknya. Padahal anaknya nangis cuma gara-gara pengen duduk di pelaminan. Tolong. Lanjut, mau ikutan jadi anak gue tuh kan dual language. Ceritanya kita lagi di Sydney. Anakku tuh tipe yang pilih-pilih makan gitu. Suatu hari lagi di food court, anakku makannya lama banget. Aku bilang lah pakai bahasa Indonesia, kakak, kalau kamu nggak makan, nanti mama yang makan makanannya. Terus nanti mama jadi gendut kayak orang di situ, sambil nunjukin pakai mata. Lo tahu dia jawab apa? It's okay mama, she's not too fat. Sumpah gue malu banget, mana dia ngomongnya pakai bahasa Inggris lagi. Ya tuh bule langsung nengok dong. Oh my god. Aduh, si kakak. Tapi emang harus hati-hati sih ya kalau ngomong sama anak kecil, apalagi kayak ngomongin fisik orang gitu. Aduh. Cuma gue juga ngerti sih, sebagai ibu tuh kan kita pengen ya anaknya tuh makan lahap. Bener gak sih? Baik, mood ibu-ibu tuh tergantung sama kalau anak makannya lahap, moodnya pasti langsung bagus. Tapi kalau lagi GTM, udah tuh Mood ibu tuh langsung kayak drop gitu. fakta atau mitos, komen di bawah. Mau cerita, waktu anakku umur 4 tahun, dia tuh selalu nanya hal-hal kecil. Terus nggak ada takut-takutnya sama orang. Suamiku tuh kerjanya fotografer, dibawalah pemotretan kan. Terus ada pengarah gaya yang rada ngondek. Anakku langsung nanya dong, kamu cewek apa cowok? Sumpah malu banget kak, nggak enak sama orangnya. Aku langsung marahin dia, nggak boleh nanya gitu. Terus dia langsung tantrum, katanya kan dia cuma tanya doang. Aduh, paham banget sih. Ini tuh bingung gitu ya, kayak mau ngasih tahu ini kayak gimana. Kalau kita bilang jangan ngomongin gender ya, kita nggak boleh ngomongin ini cewek apa cowok. Emangnya kenapa? Pasti kayak gitu kan. Kayak mamanya tuh kayak selalu dijadiin musuh nih kalau lagi di usia-usia toddler. Aku
Kak, pernah diusir dari rumah sama anakku yang umurnya 2 tahun. Pas dia bangun tidur tengah malam, dalam kurung ngelilir. Apa sih, kayak ngelindur gitu ya? Disuruh tidur di depan pintu, di lantai, bahkan di dapur. Pas udah diturutin, dia balik tidur dengan nyenyaknya. Oh, mungkin anaknya sleepwalking kali ya. Jadi dia tuh nggak sadar kalau nyuruh-nyuruh ibunya buat tidur di lantai, depan pintu gitu. Belum lagi dia juga ngelilir bangun minta ke rumah mertua di sebelah rumah sih. Sampai marah-marah minta dibukain pintu pagar dan pintu rumah mertua yang dikunci. Setelah mertuaku bangun dan bilang, "Lapo ikut kok tangi?" Apa tuh artinya? Oh, ngapain itu kok bangun? Dan dia langsung balik badan, gak nengok-nengok ke belakang. Langsung masuk ke kamar tidur dengan nyenyaknya. Itu selalu terjadi tengah malam, Rachel. Mama jadi gak bisa tidur lagi sampai pagi. Sekarang ngelilirnya ganti jam subuh. Kalau gue baca dari ceritanya ini kayaknya sleepwalking ya. Mesti hati-hati banget, soalnya kadang-kadang kalau anak yang sleepwalking suka tiba-tiba ke dapur, nyalain kompor, megang pisau gitu. Serem sih, tapi kayaknya seharusnya ada pengobatan, mungkin ke psikolog gitu ya. Setahu gue tuh ada yang namanya dokter sleep disorder. Mungkin teman-teman ada yang kenal dekat gitu ya, kalau anaknya sleepwalking bisa disaranin ke dokter sleep disorder ini kali ya. Oke, siap sekali Kak. Rasanya ingin menjerit seketika kalau anak lagi ngereok parah. Paham. Yang paling bikin emosi ketika aku lagi ngobrol sama siapapun, mau suami, orang tua, ngobrol langsung atau by phone, anakku selalu ikutan ngoceh. Dari nanya-nanya minta tolong lah, apalah yang bikin ngobrol sama kita nggak enak, dan obrolan lagi penting-pentingnya nih kejeda gara-gara anak. Sudahlah, sudah males banget nggak sih? Dan kalau by phone itu selalu ngirim pesan nanya, anak lo udah tidur belum? Jadi trauma kan yang nelpon juga. Iya sih, emang kadang-kadang ya anak-anak toddler tuh pengen cari perhatian kan, kayak mama apa gitu, kayak nggak kepengen mamanya itu punya perhatian lain selain dirinya gitu. Gue juga pernah sih ngalamin hal itu, sampai gue pernah nemu cara bagaimana mengajak toddler itu tahu kalau mamanya tuh lagi ngobrol sama orang. Jadi kalau misalkan gue lagi ngobrol sama teman, lagi nelpon apa segala macam, gue bilang, "EJ, mama lagi ngomong dulu sama Dadu. Kalau EJ minta perhatian, pegang aja tangan mama. Nanti kalau mama udah selesai, pasti mama akan perhatiin EJ." Tapi emang itu berhasil tuh gak sih? Gue selalu ngejelasin itu walaupun berulang kali. Pasti dia nepok punggung gue, terus gue elus-elus, gue sayang-sayang, walaupun Gue sambil ngobrol gitu sama Bang Ben. Tapi abis ngobrol gue langsung, iya kenapa? Dan ternyata hal itu works di gue. Nyesek senyesek-nyeseknya Kak. Zaman baru beli iPhone 11 Pro, aku cuma tinggal nggak nyampe 5 menit nih. Apa yang terjadi? Dia main lato-lato dan HP-ku digetok sampai LCD-nya mati total. Malah pas tanggal tua nangis banget mau marah, tapi kan dia nggak merasa bersalah sedikit pun. Aduh, lemes banget gue denger handphone baru digetok pakai lato-lato. Semoga yang nulis ini rezekinya makin banyak ya, bisa beli iPhone 15 Pro yang terbaru. Ponakanku tiba-tiba datang nangis, katanya dia main game ada iklan lewat dan ada lagunya gitu. Nah, seharian tuh lagu muter terus kan di kepalanya. Dia nangis karena pengen tahu gimana caranya berhentiin lagu itu biar nggak muter terus di kepalanya dan di telinganya. Aduh, kasihan banget. Kayak gue ngerti lo tuh kayak lagi stres banget ya, karena tuh suara lagu terus stuck di kepala lo, tapi gue juga nggak tahu gimana caranya, karena kita sebagai orang dewasa itu kan nggak tahu kan gimana cara ngeberhentiin itu. Oke, mungkin ganti ke lagu yang lebih ear catching kali. Aduh, sumpah emang bingung banget sih punya toddler nih. Lanjut, minuman yang diseruput emaknya kudu dibalikin ke gelasnya lagi. Ini kayaknya setiap toddler pernah ngalamin fase ini nih ya. Kayak misalkan emaknya makan gitu, balikin, dibalikin lagi. at least sekali pernah nih. Anakku cewek usia 3 tahun nangis malam-malam minta adek biar kayak temennya yang punya adek. Papanya disuruh pergi ke pasar buat beli adek. Tapi bingung juga gak sih kalau misalkan punya toddler gitu, dia minta adek, ngejelasinnya tuh gimana ya. Apalagi kalau lo sebenarnya pasangannya tidak mau punya adek, itu pasti bingung sih. Cuma kalau gue sama Bang Ben, sebelum EJ bertanya, gue tuh selalu bilang EJ tuh gak akan punya adek lagi. Kalau EJ mau punya adek, ada anaknya sahabat-sahabat gue yang bisa dijadiin adek, dijadiin abang. Udah kayak dari awal Udah dikasih pemasukan bahwa Anda tidak akan punya adek lagi.
mohon maaf. Lanjut. Anakku nih tidur siangnya kesorean. Aduh, setiap anak tidur sore itu emak deg-degan, gak bisa tenang, Nggak bisa drakoran di malam hari nih kan. pas bangun tidur udah menjelang maghrib, dia tengok jendela langit dan udah mau gelap. Nangis kejar bu ibu, kok udah gelap, mataharinya bobo. Bangunin mataharinya ibu, aku mau main. Bangunin mataharinya. Kekuatan super mana? Kekuatan super. Waduh, Nih emang kadang-kadang ya anak-anak mikir emaknya itu adalah pusat tata surya gitu. kayak bisa diatur-atur nih. Oke, planet Venus, lo diam dulu ya, jangan bercahaya dulu. Tolong Merkuri. Muternya tuh jangan terlalu cepet. Hei bumi, coba muternya cepetan. Biar anak gue bisa langsung bangun mataharinya. Biar Terbit lagi. Aduh, tahu gue ini pasti nangisnya lama nih kalau kayak gini nih. Dialih-alihin nggak bisa. Iya nggak apa-apa deh, nangis deh. Cuman kadang-kadang tuh kayak ya ampun, gini banget ya nangis gara-gara matahari. Terus kadang-kadang ya tuan muda EJ nih harus diperjelas gitu, ditanya, mama mataharinya kemana? Oh mataharinya udah bobo. Bobonya di mana? Di universe. Aku mau ke universe sekarang. Gimana caranya? ya pokoknya aku mau ketemu matahari. Aku mau bangunin matahari. Nggak bisa EJ. Pokoknya mama yang bangunin kalau gitu. Gimana? Mamanya tidak ada titisan Dewa Zeus, tolong. Kalau EJ nonton video ini, EJ tahu lah ya, ini sebenarnya curhatan hati mama. Lanjut, kayaknya toddler emang gitu kak. Aku keceplosan nusuk sedotan Oki jelly drink aja dia ngamuk. Oh, berakhir ambil baru lagi. Ditusuk sendiri mau minum. Emaknya elus dada terus. Namaste. Oh benar, ada spesifikasi makanan yang cara bukanya itu harus menurut tuan muda. Kalau emaknya bilang dirobek, dia nggak mau, maunya ditusuk. Kalau seharusnya memang ditusuk, maunya dirobek. Pokoknya kalau berbeda pendapat itu lebih mengasihkan. Benar begitu. Lanjut. Anakku kak, kan dia mau makan telur rebus. Nah, dia mau kuningnya. Ya udah kan, aku potekin telurnya, aku ambil kuningnya. Malah tantrum sampai 1 jam karena dia mau kuning telurnya, tapi putih telurnya nggak boleh hancur. Harus tetap bulat, utuh. Puyeng nggak lo kalau begitu? Jadi dia pengen kuning telur. Tapi putih telurnya harus utuh. Bagaimana cara bukanya dong? Oh gue tahu sih kalau kayak gitu kayak mesti rebus 2 telur. Yang satu diumpetin, yang satu dikasih kuningnya. Tapi ya, gue tuh punya cerita lo tau gak sih? Salah satu temen gue, dia tuh kan punya anak toddler juga. Sebenarnya sih udah TK, udah 5 tahun mau 6 tahun. Nah dia tuh punya iguana kesayangan. Oke, iguana itu dikasih makan, disayang, dimainin apalah segala macam. Suatu hari dia ke sekolah, iguananya meninggoy. Oke, lo tahu emaknya panik, pusing, gimana nih anak gue pasti jejeritan. Akhirnya emaknya ke pasar beli itu iguana lagi yang modelnya sama persis. Untungnya anaknya kan masih TK, jadi kayak masih nggak, oh iya nih iguana kok masih hidup gitu ya. Sampai pas SD kelas 1 iguananya meninggoy lagi. Oke, emaknya nggak mungkin dong setiap Binatang yang meninggoy harus beli ulang. ya udah akhirnya dia bilang ke anaknya kalau iguana itu udah meninggoy. Jejeritan banget anaknya, tapi ya mau digimanain, ya udah akhirnya temen gue kayak ngediemin aja anaknya jejeritan nangis karena kan nggak mungkin apa yang dia minta harus dikasih. Coba pertanyaan gue adalah sampai usia berapa sih tantrum toddler ini selesai? Karena sejujurnya hamba sudah di ujung limit order nih ya untuk memberikan kesabaran. Ada yang bilang kelas 1 SD umur 6 tahun 7 tahun tuh udah, ya ampun aku menantikan hal itu terjadi. Bukan begitu ibu-ibu? Lanjut. Aku mau cerita kak, anakku umurnya 2,5 tahun. Jadi mau aku ajarin dia pup dan pipis di toilet. Anakku tuh kalau pup dan pipis nggak boleh dideketin sama sekali. Oke, paham nih. Pokoknya dia bakal ngumpet di pojokan, nggak boleh dideketin sama sekali. Kalau dideketin dia bakal ngamuk dan nangis. Deket dikit aja diusir sama dia. Bingung ajarin pup dan di toilet. Tapi iya bingung ya kalau misalkan dia dideketin nggak mau, gimana cara ngajarinnya gitu. Atau mungkin kayak beli toiletan yang kecil gitu kali, atau kalau enggak kayak kardus gitu, nanti diajarin dulu nih duduknya begini di ruang tamu, nanti kalau misalnya ngedennya begini, terus kalau udah bilang ya gitu. Membantu gak sih? Anakku umur 2,5 tahun nangis karena belum dadah sama pupnya dan langsung di flash sama emaknya. Tapi serius deh, ini tuh cerita banyak banget yang ngirimin gue cerita kalau anaknya itu kalau belum dadah sama pupnya Dan kepencet flash, dia pasti nangis ya. Terus dia belum bilang sama mamanya, mama ini daddy poo or mommy poo or baby poo. Terus keburu dipencet flash, nangis. I know.
sama, kita ada di kondisi yang sama, mari berpelukan. Tapi ada sebuah cerita nih antara gue sama EJ. Lo tau kan umur 3 tahun tuh selalu ngikutin mamanya kemanapun, termasuk ke WC. Karena udah mulai gede, udah umur 4 tahun, gue selalu bilang, EJ, mama needs privacy, okay? Can you go out, play with your toys? Mama needs some privacy. And you know what? Abis itu kan dia lagi suka main guru-guruan yang kayak ngikutin gurunya. Hello everybody, this is ABC gitu kan. Terus gue liatin dia tuh kan, gue kepo kan, pengen tahu anak gue tuh gemesin banget sih, ya ampun lucu banget main sendiri gitu. Pas gue liatin, lo tahu si EJ bilang apa? Mama, I need privacy. Can you go? Can you watch your drama? Gue kayak padahal gue lagi seneng-senengnya nontonin dia lagi main sendiri tuh kayak lucu gitu. Tapi he needs a privacy as well. Lanjut. Aku 4 tahun jadi guru TK dan setiap angkatan pasti ada aja dramanya. Gue seneng nih kalau yang curhat guru TK karena menurut gue ya, kesabaran guru tertinggi adalah guru TK. Serius. Pernah yang perkara keju cube aku bukain, terus anaknya nangis-nangis, laporan ke mamanya dan harus dibukain diem-diem. Pernah lagi ada anak yang setiap dengar kata muntah atau uwe pasti muntah. Aduh, ini persis banget kayak video editor gue. Baru ngomong kata muntah dia langsung gitu tuh. Jadi kata-kata mutiara dia adalah muntah. Setiap ada temen yang ngomong muntah, pasti anak itu muntah. Jadi ya udahlah, setiap hari ya muntah. Apalagi ada anak kecil sendiri yang nggak bisa bilang, jangan bilang muntah ya, nanti si A muntah. Ya makin disengajain dong. Persis banget nih kayak EJ. Kalau video editor gue dateng, dia tuh suka gini, Anissa. Ternyata emang ada nih anak yang kayak gitu dari kecil. Ya kan, percaya kan? Iya gue percaya. Gue nggak tahu, gue pikir tuh lo doang. Lah, anakku ngamuk nggak mau cebok, perkara tai dia aku siram duluan. Nah ini nih, cerita-cerita kayak gini nih. Dia mau lihat dulu, dia mau siram sendiri, nangis, ngamuk. Aku disuruh balikin tuh tainya di kloset. Aduh, balikin. Aduh, nangis. Waktu anakku usia 3 tahun awal pindah rumah, dramanya setiap malam kami kebangun gara-gara anakku nggak pernah ada di kasur. Dia setiap malam jam 1 atau jam 2 malam pasti lagi di ruang tamu, lagi main sendirian. Setiap mau digendong ke kamar pasti nangis minta main. Asli, mana aku sama suamiku kerja paginya. Ini drama yang menguras emosi dan tenaga dan stres. Yap, anakku diikutin sama sosok anak kecil yang selalu disebut anakku kakak cantik. Katanya setiap kami udah pada tidur, anakku dibangunin sama kakak cantik buat main di ruang tamu. Gak itu aja sih, pernah anakku nangis gak keluar air mata. Aku bacain ayat-ayat kursi dan surat-surat, malah ditamparin pipi aku sambil bilang, Uma diem. Kalau inget itu aku merinding. Alhamdulillah abis diruqyah gak ada drama horor lagi. Anakku Kak baru seminggu yang lalu tiba-tiba bangun nangis tengah malam, terus dia bilang, Mi sambil garuk-garuk. Aku kira gatel dong, ternyata bukan. Minta minum juga bukan. Mainan bukan. Semua barang aku tunjukin dan ternyata bukan. Hampir 2 jam nangis kejer sampai guling-guling dan lemparin mainan. Oh my god, ini pusing sih kalau udah stres, kalau udah tantrum tingkat dewa ini. Pas suami buka kulkas karena haus kecapean ngadepin bocil dan ternyata bocil maunya pisang. Hah? Karena pisang ada di dalam kulkas dan ternyata mi sambil garuk-garuk itu monkey karena lihat TV monkey makan pisang. Astaga, by the way anakku umur 2 tahun kurang 1 bulan. Abis itu tuh bocil makan 5 buah pisang ijo. Ya kadang-kadang ya tuh bingung gitu loh gimana cara meredakan emosi toddler. Lo tau gak? Ada satu, ini teraneh banget tau gak lo? Jadi waktu kita di Singapura, dia tantrum gara-gara apa? Dia pengen keluar ke kafe atau pengen nongkrong. Nyampe di hotel jam 12 malam, udah gak ada yang buka dong gitu kan. Udah kayak tinggal pap-pap gitu kan. Dibawalah pergi sama suami gue. Cuma buat minum 1, abis itu balik lagi ngamuk nangis, dia mau lama. Lo tahu bagaimana cara gue sama Bang Ben ngediemin EJ? Gue berdua sama Bang Ben harus kayak gini, miau 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 miau, dan dia langsung ketawa. Lupa sama marah-marahnya, lupa dia minta ke kafe, lupa katanya dia pengen ngopi. Aduh, tapi Maya bapaknya masih jadi badut dulu. Tolong banget, Mas Teh.
Lanjut, gue pernah beli ketoprak dan izinnya cuma pipis sama bocil. Wah, ini nggak bisa nih kalau bohong-bohongin kayak gini nih. Pas pulang bocil tahu emaknya abis beli makanan dan itu ketoprak disuruh kasih ke abangnya lagi dong. Karena dia mau ikut emaknya dari awal mau beli ketoprak. Capek banget begini melulu. Kak, anak gue 2. Yang pertama umurnya 3 tahun. Terus pernah waktu si kakak umur 3 tahun nangis teriak-teriak gegulingan di kamar mandi sampai tetangga datengin rumah gue. Waduh, mungkin takut ada KDRT. Padahal anak gue nangis gara-gara mau nyikatin dinding kamar mandi. Masalahnya dia udah mandi sambil nyikatin tuh dinding selama 20 menit lebih, tangannya sampai keriput. Makanya gue suruh udah, tapi malah tantrum. Malu banget. Sampai ada yang curhat nih, dear tetangga, kalau anakku nangis, itu bukan aku menyiksa dia, tapi cuma hal sepele. Kayak aku yang tiup, seharusnya dia yang tiup balon. Nangis guling-guling. Paham. Di saat mau tidur, lampu kamar udah mati kan. Udah baca doa tidur, udah ngantuk banget. Anakku yang umur 4 tahun bilang lapar. Ini jam 11 malam. Padahal udah makan malam juga. Ya udah, dengan ngantuk-ngantuk dimasakin deh tuh ceplok telur. Katanya dia nggak bisa tidur, perutnya lapar. Terus baru sesuap dia lepeh. Katanya kenyang. Sabar Gusti. Pernah nih beli sikat gigi sama pasta gigi baru buat 2 toddlerku. Hening tuh, malam-malam kok mereka ketawa-tawa. Udah gitu lewatlah kucing gue. Kok wangi melon tuh kucing. Ternyata sikat gigi sama pasta gigi mereka yang baru gue beliin disikatin ke gigi kucing gue. Pantes bau melon tuh kucing. Aduh. Anak gue umur 22 bulan pernah tengah malam nangis gegara kebangun nyari boneka gajah dia yang seuprit banget. Hilang jatuh di kolong kasur. FYI, dia kalau tidur harus ritual pelukin 3 boneka kesayangannya sekaligus. Boneka bebek, gajah, dan domba. Kalau kebangun dan 1 boneka hilang, bisa disuruh ngubek-ngubek kamar cariin sampai ketemu dong. Mana mama ngasih ngantuk berat. Tahu gue nih ya, pekara dulu Eji tuh harus punya 3 dodot. Oke, empeng. 1 di mulut, 1 dipegang, sama 1 dikintilin gitu sama dia. Ini kalau 1 dodotnya hilang, udah. Ngamuk banget. Pernah kita traveling ke Mykonos dan lo tahu itu dodotnya hilang 1. Gue muterin 1 pulau nyari tuh dodot, nyari empengannya. Udah ketemu nih 1 di apotik empengnya, taunya empeng yang gepeng yang buat bayi banget. Sedangkan dia maunya yang melendung. Itu ngamuknya berapa lama ya? Mana lagi tuh dia kan masih bayi banget kayak. Masih sebelum ada setahun. Aduh, nanas teh. Adik iparnya kakak aku pernah lagi bikin kacang goreng di dapur. Terus pas balik ke ruang tengah, kok ada kacang 1 jatuh di lantai. Pas dimakan, ternyata itu tai anaknya yang udah ngering. Jelek banget sih. Mirip kayak keponakanku kak, kalau minum susu kotak sedotannya nggak boleh dibuka. Kalau dibuka langsung nangis guling-guling. Diganti yang baru juga nggak mau, harus masih nempel di kotaknya. Gue bilang juga apa, kalau sama toddler itu udah biarin aja deh yang buka. Dia nggak bisa baru kita tolongin, udah biarin aja. Pekara makan sosis tuh, sosisnya patah karena ulah dia sendiri. Emaknya yang disalahin, nangis kejar minta tuh sosis disambung lagi. Tahu rasanya. Anaknya kakak gue asli random banget deh. By the way, anak kakak gue cowok umur 3 tahun. Dia nangis kenceng banget, gak berhenti-berhenti tantrum, guling keluar kamar. Nah, gue sama Mbak Ipar bingung dong, nih anak kenapa? Terus kita tunggu sampai dia agak tenang dulu, dan giliran udah tenang, mau cerita, dan dia ternyata tantrum karena burung dia gak sama kayak burung bapaknya. Kayak what? Dia cerita lagi katanya burung bapaknya lebih gede dan ada bulunya. My God, that too much information. Ngomongnya sambil nangis dan nunjuk bapaknya, terus pegangin burungnya sendiri. Mbak ipar gue auto bombastis side eye lah ke kakak gue dengan santainya keluar kamar mandi. Adanya nangis kenapa? Akhirnya mereka ngobrol berdua. Courage, toddlerku usia 4 tahun ngawur pol. Dia nangis sengamuk-ngamuknya begitu tahu kalau emaknya nggak punya titiu. Kata dia kasihan, kenapa mama nggak punya titiu sendiri. Dede, abang, dan papa punya, kenapa mama nggak punya. Aku pernah motongin kuku keponakanku, terus kependekan. Dia nangis minta disambung lagi kukunya. Aduh,
pusing banget ya. Oke guys, itu dia tadi drama epic tentang toddler. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan diaktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru gue. Dan follow juga semua sosial media gue. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye bye, bye bye, bye bye.